مصلحة الطليان كرة على بشار في المنطقة تسديده. Seperti yang baru saja kalian lihat, Pak De Putin lagi ketemu bestinya tuh. Buat kamu yang belum tahu, orang nomor 1 di Rusia ini memang dikenal dekat dengan beberapa pemimpin negara Islam. Jadi nggak heran kalau kedekatan mereka selalu mencuri perhatian publik. Lantas, siapa sajakah sosok yang akrab dengan Vladimir Putin? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Pertama, ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mantan Presiden Iran Hassan Rouhani. Mereka pernah bertemu di Ankara pada tahun 2019 silam. Menariknya, Putin sempat membuat geger warganet lantaran mengutip ayat Al-Quran dalam pidatonya. Buat kalian yang gak percaya, nonton deh video berikut ini. Dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan dan Dia menyatukan hatimu dan kamu menjadi atas nikmatnya bersaudara. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Putin mencatat ayat tersebut dengan persetujuan Erdogan dan Rouhani, di mana masing-masing merupakan Muslim Sunni dan Syiah. Presiden Rusia ini berharap agar perang di Yaman yang terjadi sejak tahun 2015 segera berakhir. Bagaimana tidak, konflik antara kelompok Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi itu telah menewaskan puluhan ribu jiwa. Melansir dari laman UNICEF, perang saudara di Yaman bahkan disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Oh iya, Putin juga setengah bercanda menyarankan Arab Saudi untuk membeli sistem pertahanan udara Rusia, seperti yang sudah dilakukan Iran dan Turki. Seorang Vladimir Putin ternyata bisa bercanda juga ya. Kedekatan Putin dengan negara Islam kembali terlihat saat berkunjung ke Arab Saudi 14 Oktober 2019 lalu. Saat itu dia disambut Raja Salman di Istana Al-Yamamah. Saking akrabnya nih ya, Putin menghadiahkan burung Arctic Falcon untuk sang raja. Dari 20 kesepakatan yang dihasilkan, ada satu nih yang menjadi kunci. Kalian tahu apa? Nah, itu dia. Pembentukan kerjasama OPEC+. Jadi, itu adalah organisasi pengekspor minyak bumi yang dipimpin Arab Saudi dan 10 non-anggota yang dipimpin Rusia. Dalam pidatonya, mereka terkesan saling memuji satu sama lain. Doi kalian mah, lewat. Raja Salman berharap bisa bekerja sama dengan Putin untuk menghadapi ekstremisme dan terorisme, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Sementara Putin menyampaikan peran penting Raja Salman dalam mengamankan kepentingan ekonomi global serta memastikan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Dia juga menyebut kunjungan Raja Salman ke Rusia pada tahun 2017 berhasil memperkuat hubungan perdagangan antar kedua negara. Sejumlah pihak mengklaim Rusia sebagai mitra strategis Arab Saudi. Jadi kerjasama mereka diyakini bisa membantu mengatasi masalah pasar minyak dunia. 1 tahun kemudian, Vladimir Putin juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di resor Laut Hitam Sochi. Wah, kalau kita lihat, Putin seneng banget, ya kan? Usut punya usut, mereka sedang membahas beberapa isu, termasuk perkembangan situasi di Palestina dan Timur Tengah. Sejak terlibat konflik dengan Israel, Putin mengakui negara yang berada di antara Laut Tengah dan Sungai Yordania ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Terus, kalian penasaran gak sih, Rusia itu memihak ke Israel atau Palestina? Buat kamu yang lagi ngangguk, yuk jadi detektif dadakan bareng aku. Jadi, melihat dari laman Middle East Monitor, pemimpin senior Hamas Mossa Abu Marzuk ternyata pernah bertemu dengan utusan khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah, Mikhail Bogdanov, di Moskow. Kabar ini juga dibagikan Marzuk melalui akun Twitter pribadinya. Dalam pertemuan tersebut, Bogdanov menyatakan dukungan Rusia terhadap rakyat Palestina. Dia menyebut Moskow terus berupaya untuk membantu mereka dalam perjuangannya. Wow, negara pimpinan Vladimir Putin ternyata memihak ke Palestina. Sejumlah artikel internasional turut membagikan kabar mengejutkan tersebut. Lihat aja nih.
Lantas, bagaimana dengan video yang kita lihat sebelumnya? Itu loh saat Putin menyapa putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS dengan cara unik alias salam tos. Cieleh. Setelah ditelusuri, momen tersebut ternyata terekam saat mereka bertemu di Buenos Aires, Argentina dalam Forum Kerjasama Multilateral atau KTT G20 pada tahun 2018. Perilaku ramah Putin tersebut kontras dengan pemimpin lainnya. Karena saat itu, berita keterlibatan Mohammed bin Salman atas pembunuhan Jamal Khashoggi sedang ramai diperbincangkan. Kasus tersebut bahkan telah mencoreng hubungan kerajaan dengan Turki, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya. Tapi siapa sangka, kalau Rusia ternyata lebih memilih untuk tidak mengkritik Arab Saudi ataupun putra mahkota. Putin mengaku insiden tersebut tidak akan menghancurkan hubungannya dengan Arab Saudi. Namun di sisi lain, negeri beruang merah juga menjalin kerjasama yang erat dengan Iran yang diklaim sebagai musuh bebuyutan Arab Saudi. Mereka mengirimkan milisi dukungannya untuk Assad di Suriah. Sementara Arab Saudi bersama dengan negara-negara barat telah mendukung beberapa kelompok pemberontak Suriah. Terakhir ada berita yang masih hangat-hangatnya nih. Hubungan Vladimir Putin dengan presiden kita Joko Widodo ternyata nggak kalah mengagumkan dari yang sebelumnya. Mereka bertemu di Moskow pada 30 Juni 2022 lalu. Lihat deh, kedua pemimpin negara ini tampak gagah dengan setelan lengkap berwarna gelap dan kemeja putih. Netizen juga salvo dengan sikap Putin yang sumringah dan murah senyum kayak gini. Mereka turut menyoroti pembicaraan keduanya yang hanya berjarak sebuah meja kecil. Berbeda saat Putin menemui beberapa pemimpin negara sebelumnya yang dipisahkan dengan meja sepanjang ini. Kira-kira ada udang di balik bakwan gak ya? Oh ternyata beneran ada loh. Menurut pengamat militer dan pertahanan negara, Koni Rahakundini Bakri, posisi ini menunjukkan Jokowi dan Indonesia yang dianggap sebagai negara sahabat. Sementara Putin menggunakan long table diplomacy saat bertemu dengan negara yang diklaim sebagai sekutu. Selain membahas misi perdamaian, Putin juga berjanji untuk melakukan perluasan dialog antar daerah dan antar agama. Dia mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dalam hal populasi. Putin juga menyebut kunjungan delegasi wilayah Muslim Rusia ke Jakarta 14 Juni 2020 lalu menjadi yang pertama kali dalam sejarah. Pertemuan mereka bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara, serta umat Islam Rusia dan Indonesia terutama di bidang bisnis. Syekh Albert Kraknov selaku mufti sekaligus ketua Majelis Spiritual Muslim Rusia mengaku sangat senang dapat melihat secara langsung kehidupan umat Islam di Indonesia.